Nadia turun dari lift lantai 28 dengan langkah yang terukur. Sepatu haknya membuat derap kecil di koridor kaca yang memantulkan pantulan dirinya rapi. Teratur, tidak ada yang perlu diperlihatkan selain kesuksesan. Di meja resepsionis, sekretaris kantor menyapanya dengan senyum yang selalu sama. Mereka sudah terbiasa melihat nada suara dan ekspresi yang selalu konsisten dari Nadia. Tenang, yakin, sedikit dingin. "Pak, meeting lengkap sudah menunggu di ruang A," kata resepsionis. Nadia mengangguk, menoleh sebentar pada layar ponselnya yang bergetar di dalam tas. Nama yang muncul membuatnya menekan napas. Ibu Siti. Dia menggeser notifikasi itu tanpa membuka, lalu melangkah ke ruang rapat seolah panggilan itu hanya sekadar gangguan kecil yang tidak layak memperlambat ritme hariannya. Di meja ruang rapat, ketika presentasi dimulai, pembicaraan mengalir pada topik yang biasa, angka, target, akuisisi. Setelah setengah jam, saat ada jeda untuk minum kopi, rekan kerjanya, Rina, menoleh ke arah Nadia dengan nada santai. Nat, weekend mau pulang kemana? Pasti udah rindu rumah, ya?" Nadia tersenyum tipis, lalu menjawab tanpa ragu. "Ibu saya sudah meninggal." "Rin, jadi saya sering keluar kota saja. Lebih praktis." Jawabnya sederhana, seperti menyampaikan fakta. Di antara tawa kecil rekan lain, ada yang menaruh simpati, ada yang mengangguk. Mereka tidak tahu bahwa pernyataan itu adalah tembok yang Nadia bangun dengan sadar. Bukan kebenaran. Kebenaran sebenarnya jauh lebih rumit. Di kampung kecil, beberapa jam perjalanan dari keramaian kota, Ibu Siti membuka tirai rumah sederhana yang dindingnya mulai retak halus. Dia menatap halaman sempit yang diisi pot bunga kering dan menunggu. Di meja makan, piring kosong masih berisi sisa sambal untuk lauk yang sudah disiapkannya sejak pagi untuk seseorang yang jarang datang lagi. Di rak buku, berdiri sebuah foto Nadia kecil masih dengan gigi susu dan pita di rambut yang selalu dipeluk. Ibu bila malam menjelang, Ibu Siti menaruh tangannya di foto itu, seperti menengok ke masa lalu. Dia menghela napas, lalu mengambil sebuah buku kecil yang selalu tersembunyi di bawah tumpukan kain lap. Di halaman yang sudah agak pudar, ia menulis beberapa kata dengan kepala menunduk. Suara bacaan doanya lirik. Tidak ada yang melihat ketika dia menggulung kain bekas untuk menyeka meja, atau ketika dia menutup pintu perlahan agar bunyi barang tidak membangunkan tetangga. Di sanalah rutinitasnya. Memasak, menabung receh, mengirim pesan singkat yang tidak pernah dibalas panjang, dan mendoakan tanpa henti. Rutinitas yang bagi Nadia terlihat memalukan. Tetapi pada malam-malam sendiri, itulah Ibu Siti meletakkan segala pengorbanannya. Waktu tidak pernah benar-benar menghapus kenangan. Nadia masih mengingat saat ia berusia 15 tahun, berdiri di samping ibunya di sebuah acara perpisahan SMA yang sederhana. Ibu Siti menjemputnya dengan baju batik lusuh, rambut diikat sederhana, dan membawa kotak berisi kue buatan sendiri. Di depan teman-temannya, tangan Ibu Siti mengepal ketika berbicara. Suaranya bergetar saat ia memuji Nadia dengan cara yang tak sesuai standar perayaan modern, terlalu polos. Terlalu banyak air mata. Teman-teman Nadia menertawakan. Nadia menunduk. Itu adalah memori yang membentuk rasa malu yang menempel di kulitnya sampai dewasa. Sejak saat itu, Nadia memutuskan untuk menelan bagian kecil itu, menyingkirkan asalnya agar bisa terlihat seperti yang lain. "Kamu tahu, ibu kadang suka nonton sinetron." Nadia pernah berkata kepada sahabatnya sewaktu remaja, setengah mengejek. Saya mau hidup yang berbeda." Kata-kata itu seperti racun yang menguatkan pilihan untuk menjauh. Di kantor, sikap itu menjadi strategi. Menjaga jarak bukan hanya soal fisik. Ia memilih kaum pergaulan yang menjual citra. Ia menutup diri dari pertanyaan tentang masa lalu. Ibu sudah meninggal. Menjadi jawaban tunggal yang memutuskan setiap perbincangan. Jawaban itu memudahkan mereka yang ingin percaya dan melindungi citranya di luar dari kepedihan yang sesungguhnya. Namun, setiap malam, ketika lampu ruang tamunya yang mewah padam dan apartemen terasa hening, ada suara kecil yang selalu kembali. Suara yang meminta maaf karena menjauh. Nadia duduk di tepi tempat tidur, melihat layar ponsel yang menampilkan panggilan tak terjawab dari nomor lokal yang dia kenal. Rasa bersalah tidak pernah memenuhi ruang itu sepenuhnya. Ia hanya seperti beang-beang yang menempel di tepi kesadaran Nada, namun tidak diizinkan masuk. Ada hari-hari ketika ia hampir menghapus semua itu di dalam kepalanya. Ia menghitung semua hal yang ia korbankan untuk mencapai posisinya sekarang. Bertahun-tahun lembur, kuliah malam,
ratusan presentasi yang menegangkan. Dalam perhitungan itu, rasa malu yang dipicu oleh ibu seolah menjadi alasan yang masuk akal untuk jarak. Ia menekan kenangan menjadi sebuah pipa yang mengalirkan energi keluar bukan ke rumah kecil itu. Sementara itu, di kampung, Ibu Siti tak pernah berhenti melakukan hal-hal kecil untuk anaknya. Ia menaruh sepotong kue di atas piring, lalu menutupnya dengan plastik agar tetap segar jika Nadia pulang tiba-tiba. Ia bersihkan kamar Nadia yang dulu tidur, menghadirkan wangi sabun yang sudah lama berhenti dipakai di rumah besar itu. Ia menahan diri untuk tidak menelepon Nadia lebih sering, karena selalu ada rasa yang memanggilnya agar tidak mengganggu. Meski begitu, setiap kali telepon di meja rumah bergetar, tangannya ingin menjawab. Saat ia menulis di buku kecilnya, kata-kata itu terdengar lebih seperti percakapan doa demi doa, harap demi harap. Ia menulis harapan agar Nadia diberi kekuatan, agar jalan terbuka, agar kalau suatu saat Nadia pulang, hati itu akan tetap hangat menyambut di suatu saat. Ketika Nadia sedang menerima tamu penting di kantornya, layar ponselnya lagi-lagi bergetar. Kali ini ia melihat pesan. "Nat, ibu kirim bekal. Jangan lupa makan ya. Kalau ada waktu, singgah sebentar saja." Tangan Nadia menegang. Seketika, seluruh rapat terasa seperti adegan lambat. Ia menggeser ponsel ke mode senyap. Ia tidak membalas. Di luar, angin musim kemarau menerpa kaca gedung, memberinya sensasi dingin yang samar. Di dalam, Nadia memutar rambutnya yang terikat rapi, memaksa dirinya untuk fokus pada diagram dan angka. Malam itu, ketika ia kembali ke apartemennya yang tenang, ada suara yang lebih keras dari biasanya. Keheningan. Ia mengambil segelas air, lalu berjalan ke jendela untuk melihat kota yang bersinar. Lampu-lampu seolah menertawakannya, menunjukkan betapa kecilnya rumah ibunya dibandingkan pemandangan ini. Nadia menarik napas panjang, lalu menutup mata. Ada saat-saat ketika ia bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan ketika lelah menggumpal di bawah bahu, ketika gelap malam terasa lebih pekat. Namun besok pagi ia akan berdandan, mengikat rambut, menutup sisi-sisi lemah itu dengan rapi. Ia akan mengunjungi klien, menutup deal, menuliskan namanya di dokumen-dokumen besar. Di saat yang sama, di rumah kecil itu, lampu meja Ibu Siti menyala sampai larut, dan sebuah pena terus menggores di atas kertas doa yang tidak pernah kelihatan. Seperti benang halus yang mengikat dua orang pada jarak yang tak sama. Ini berakhir bukan dengan pertemuan dramatis, tetapi dengan sebuah jarak yang dipilih. Nadia memilih citra, memilih kebohongan kecil yang membuat hidupnya ringan di tempat kerja. Ibu Siti memilih doa, memilih harapan kecil yang menempel pada benda-benda sederhana. Di antara keduanya, ada waktu, kenangan, dan selembar kertas yang belum sempat dibuka di layar ponsel Nadia. Nama Ibu Siti masih tertera sebuah pengingat yang tidak pernah ia hapus sepenuhnya. Karena walaupun ia memilih jarak, sesuatu dalam dirinya belum berhasil mengubur masa lalu. Dan di meja rumah tua itu, buku kecil yang selalu tertutup menunggu malam lain untuk dibuka kembali. Tanpa tahu kapan suara yang menulisnya akan dibaca oleh mata yang sebenarnya pernah dikenalnya. Pagi itu, Jakarta terasa seperti biasa, macet, panas, dan penuh suara klakson yang bersahutan. Nadia menatap jam tangannya, menunggu lift di lobi gedung tempat ia bekerja. Ia sudah terlambat 15 menit untuk rapat mingguan, namun tetap berusaha menjaga raut wajahnya tetap tenang. Dalam pikirannya, hidupnya harus terlihat sempurna. Rambut selalu rapi, pakaian selalu selaras, dan senyum yang selalu bisa dijaga, walau di dalam hati mulai terasa lelah. Ketika lift terbuka, Nadia melangkah cepat, menatap layar ponsel di tangannya. Puluhan notifikasi masuk dari email, pesan kantor, dan beberapa pesan pribadi yang belum sempat ia buka. Di antara itu semua, ada satu pesan yang aneh dari nomor tak dikenal. "Selamat pagi. Apakah ini benar dengan saudari Nadia? Saya dari Puskesmas Sukamaju. Mohon hubungi kami secepatnya. Ini terkait dengan Ibu Siti." Nadia menghentikan langkah. Matanya terpaku pada layar. Nama itu seperti menghantam dadanya. Ia menelan ludah, mencoba berpikir jernih, tapi otaknya seperti membeku. Puskesmas, Ibu Siti, bukankah ibunya masih sehat minggu lalu saat sempat mengirim pesan? Ia berdiri diam beberapa detik, sebelum akhirnya menekan nomor yang tertera. Suara di seberang terdengar formal, tapi lembut. "Iya, betul. Kami ingin mengabarkan bahwa Ibu Siti dibawa ke puskesmas pagi ini. Beliau pingsan di rumahnya."
Dan, apa maksudnya pingsan? Potong Nadia cepat. Kami sudah melakukan tindakan. Tapi mohon maaf, beliau tidak tertolong. Suara itu berhenti di telinganya. Tapi gema kalimat itu terus berputar di kepala Nadia. Tidak tertolong. Ibu Siti meninggal. Dunia terasa berhenti. Segala hal di sekitarnya seperti berubah jadi gema jauh suara lift. Langkah orang-orang, bahkan bunyi ponselnya sendiri seperti datang dari tempat lain. Ia menatap layar kosong. Tidak tahu apa yang harus ia lakukan berikutnya. Tangannya gemetar saat menutup panggilan. Air matanya tidak langsung keluar, yang muncul hanyalah rasa hampa yang menusuk dari dalam dada. Beberapa jam kemudian, Nadia sudah duduk di dalam mobil travel menuju kampung halaman. Selama perjalanan, pikirannya berkelindan antara rasa bersalah dan ketidakpercayaan. Ia menatap keluar jendela, melihat sawah, rumah kecil, dan langit yang jauh berbeda dari warna abu-abu gedung Jakarta. Ia tak pernah kembali ke kampung itu selama hampir 5 tahun. Dulu, setiap kali ibu memintanya pulang, selalu ada alasan. Ada proyek besar, Bu, atau lagi rapat penting. Bu, atau bahkan, saya capek, Bu, nanti saja ya. Kini, ketika semua alasan itu sudah tidak berarti, satu-satunya yang menunggunya hanyalah rumah sunyi dan tubuh yang sudah tak bisa disapa. Sesampainya di rumah, suasana begitu berbeda. Pintu kayu itu masih sama, catnya mengelupas di bagian bawah, tapi kali ini terbuka lebar. Di halaman, beberapa tetangga duduk dengan wajah sendu. Ketika mereka melihat Nadia turun dari mobil, bisik-bisik kecil terdengar. "It's Nadia ya, akhirnya pulang juga." Kasihan, ibunya sering nyebut-nyebut namanya. Nadia berjalan pelan. Matanya langsung tertuju pada kain putih yang menutupi tubuh di ruang tamu. Tubuh itu kecil, rapuh, tapi terasa begitu besar dalam ingatannya. Ia mendekat, berlutut, menatap wajah yang dulu sering ia abaikan. Air mata yang sempat tertahan, akhirnya mengalir deras. "Bu," suaranya bergetar nat. "Sudah pulang." Tidak ada jawaban, hanya aroma bunga melati dan air mata yang menetes di ujung kain kafan malam harinya. Setelah pemakaman selesai, Nadia duduk di kamar ibunya. Lampu kuning temaram menyorot dinding yang penuh foto lama foto dirinya waktu SD. Saat wisuda SMA, saat masih memakai seragam putih abu-abu dengan senyum malu-malu. Ia menatap semuanya dengan rasa bersalah yang tumbuh semakin berat. Ia berjalan perlahan ke arah meja kecil di sudut kamar, tempat ibunya biasa menulis sesuatu. Di sana ada beberapa lembar kertas, pena usang, dan sebuah buku lusuh berwarna coklat muda. Sampulnya tertulis sederhana, dengan tulisan tangan yang ia kenali. Buku harian ibu. Nadia menatapnya lama. Tangannya ragu untuk menyentuh, seperti takut apa yang akan ia temukan di dalam. Tapi rasa penasaran dan rindu bercampur menjadi satu, mendorongnya untuk membuka halaman pertama. 12 Januari tahun 2017. Hari ini Nadia bilang dia diterima kerja di Jakarta. Ibu senang sekali, meski ia hanya memberi kabar lewat pesan singkat. Tidak apa-apa, yang penting dia bahagia. Ibu akan terus mendoakan agar jalannya dimudahkan. 15 Maret tahun 2018. Nadia jarang membalas pesan sekarang. Mungkin dia sibuk. Kadang ibu takut mengganggu. Tapi ibu selalu masak sayur favoritnya tiap minggu. Siapa tahu kalau dia pulang. Dia suka. 2 Juni tahun 2019, ibu lihat Nadia di TV. Dia sedang berbicara di seminar besar. Ibu bangga sekali. Meski waktu itu Nadia bilang ibu jangan datang karena malu pakaian ibu sederhana. Ibu mengerti. Ibu ingin dia merasa percaya diri. Ibu akan dukung dari jauh saja. 22 Desember tahun 2015 hari ibu. Tidak ada pesan dari Nadia tahun ini. Tapi tidak apa. Ibu tahu dia sibuk. Ibu menulis ini sambil tersenyum. Karena dulu waktu kecil, dia pernah bilang, kalau besar nanti, aku mau bahagiain ibu. Mungkin dia sedang berusaha melakukan itu. Halaman demi halaman terus terbuka. Dan setiap kalimat seperti pisau kecil yang menoreh perih di hati. Nadia. Air matanya jatuh membasahi tulisan tinta biru yang mulai pudar. Ia membaca sampai halaman terakhir, di mana tulisan tangan itu tampak lebih goyah. Tinta agak menetes. 10 Juli 2024. Ibu makin sering sakit kepala. Kadang pandangan berkunang. Tapi setiap malam, ibu masih berdoa yang sama, semoga Nadia selalu sehat, bahagia, dan tidak kesepian. Ibu ingin lihat dia tersenyum sekali saja lagi. Kalau Tuhan izinkan, biarlah ibu menemuinya dalam mimpi. Nadia menutup buku itu perlahan.
Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, menekan dada, merasakan seluruh beban yang selama ini ia abaikan menumpuk menjadi satu titik sakit yang sulit dijelaskan. Di luar kamar, angin malam bertiup pelan membawa suara jangkrik. Nadia memandangi langit-langit rumah itu yang dulu ia anggap sempit dan tua. Kini terasa seperti tempat yang paling luas, namun paling sunyi di dunia. Ia menyadari di seluruh kehidupannya yang penuh angka, presentasi, dan ambisi, hanya satu hal yang tidak pernah ia hitung. Cinta ibunya. Ia memeluk buku harian itu erat-erat. Seakan dengan cara itu, ia bisa memperbaiki waktu. Maaf Bu, maaf, bisiknya berulang-ulang. Malam itu, Nadia tertidur di kursi tua di kamar ibunya dengan mata sembab dan hati remuk. Ia bermimpi tentang masa kecil, tentang tangan ibunya yang lembut mengelus rambutnya, dan suara yang berkata pelan, "Ibu gak pernah marah. Nak, ibu cuma ingin kamu bahagia." Ketika pagi datang, sinar matahari menembus jendela kayu dan jatuh tepat di atas buku harian itu. Di sana, antara tinta yang mulai pudar dan halaman yang sudah kuning, tersimpan cinta yang sederhana, cinta yang Nadia baru benar-benar mengerti ketika sudah terlambat. Pagi itu, udara kampung masih diselimuti kabut tipis. Burung-burung berkicau di pohon jambu belakang rumah, dan aroma tanah basah setelah hujan semalam mengisi setiap sudut. Namun bagi Nadia, semua itu terasa sunyi dan berat. Ia duduk di depan rumah, mengenakan daster lama milik ibunya yang masih tersisa aroma sabun cuci. Di pangkuannya, buku harian ibu terbuka pada halaman yang setengah basah oleh air mata semalam. Sudah 3 hari sejak pemakaman, 3 hari juga sejak Nadia benar-benar menatap wajah ibunya untuk terakhir kali. Tapi di benaknya, semua masih terasa seperti mimpi buruk yang tidak mau berakhir. Ia masih berharap akan mendengar suara langkah kaki ibunya dari dapur atau panggilan lembut yang dulu sering ia abaikan. Tapi rumah itu kini benar-benar sunyi. Ia memandang sekeliling. Meja makan kecil masih ada 2 kursi. Panci di dapur masih tersusun rapi. Dan di sudut ruang tamu, ada tumpukan kain yang sudah dilipat rapi, kebiasaan ibunya yang tak pernah berubah. Nadia menatap benda-benda itu lama, lalu berbisik pelan, "Bu, kenapa ibu gak pernah marah ya? Kenapa ibu selalu sabar?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Hari itu, beberapa tetangga datang membawa makanan. Mereka menanyakan kabar, lalu perlahan membicarakan tentang kebaikan almarhumah Ibu Siti. "Almarhumah itu orangnya gak pernah ngeluh, Mbak Nadia," kata Bu Rukiah, tetangga sebelah rumah. "Setiap sore masih suka bantu anak-anak ngaji di surau. Padahal badannya udah sering sakit. Tapi beliau bilang, kalau dia diam di rumah terus, malah tambah lemas." Yang lain menimpali, "Ibu kamu sering banget cerita tentang kamu, Nat. Katanya kamu sukses, kerja di kota besar. Dia bangga banget loh." Nadia menunduk. Ada sesuatu di dadanya yang terasa sesak. Ia mengingat bagaimana dulu ia sengaja memotong telepon ibunya karena merasa malu saat teman-temannya mendengar logat kampung sang ibu. Sekarang, suara itu justru yang paling ingin ia dengar. Setelah para tetangga pulang, Nadia memutuskan membereskan kamar ibunya. Di bawah bantal, ia menemukan sesuatu yang belum ia lihat sebelumnya. Sebuah amplop lusuh bertuliskan untuk Nadia. Jika ibu sudah tiada. Tangan Nadia bergetar saat membukanya. Di dalamnya ada surat tulisan tangan dengan huruf yang miring tapi masih rapi untuk anak ibu. "Nadia, kalau kamu membaca ini, berarti ibu sudah gak bisa lagi peluk kamu. Tapi ibu mau kamu tahu satu hal. Ibu gak pernah marah. Ibu ngerti, hidup di kota itu gak mudah. Banyak hal yang bikin kamu harus kuat dan jaga nama baik. Kadang kamu perlu berpura-pura agar bisa diterima orang lain. Ibu gak apa-apa. Tapi ibu pengen kamu tahu satu hal. Nak, kamu gak perlu malu punya ibu seperti ibu. Ibu memang gak sekolah tinggi. Tapi ibu belajar mencintai dari kamu. Semua yang ibu punya, tenaga, waktu, doa, semuanya buat kamu. Kalau kamu bahagia, ibu ikut bahagia. Walaupun kamu gak bilang ibu masih ada. Terima kasih ya nak, sudah bikin ibu bangga. Jangan terus merasa bersalah nanti ya. Ibu gak mau kamu sedih lama-lama. Jalani hidupmu, tapi kali ini jangan lupa pulang. Walau rumahnya kecil, hatinya tetap buat kamu. Dari ibu yang selalu sayang kamu." Surat itu membuat Nadia menangis terseduh-seduh. Tangannya memeluk amplop itu kuat-kuat, seakan ingin menggantikan pelukan yang tidak sempat ia beri selama bertahun-tahun. Tangisnya bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena menyadari
bahwa selama ini ibunya tidak pernah benar-benar menuntut apapun selain kehadirannya. Malamnya, Nadia duduk di beranda. Langit kampung penuh bintang, sesuatu yang jarang ia lihat di Jakarta. Di sebilannya, buku harian ibunya kembali terbuka. Ia membaca satu halaman yang belum sempat ia lihat. 14 Agustus tahun 2023. Hari ini ibu berdoa supaya Nadia nggak terlalu keras sama dirinya sendiri. Dunia di luar memang kejam, tapi semoga hatinya tetap lembut. Ibu pengen dia tahu, kalaupun semua orang pergi, ibu tetap di sini, di doa, di udara, di rumah ini. Mata Nadia terasa panas. Ia menatap halaman itu lama, lalu berkata pelan, "Bu, aku janji, aku nggak akan kabur dari masa lalu lagi. Aku akan pulang sesering mungkin. Walau ibu udah nggak di sini." Suara jangkrik dan desir angin jadi satu-satunya saksi janji itu. Keesokan harinya, Nadia pergi ke pasar kampung untuk membeli bunga dan cat. Ia membersihkan rumah ibunya, mengganti tirai, mengecat pagar yang sudah berkarat, dan menanam beberapa bunga di halaman depan. Setiap langkahnya terasa seperti permintaan maaf kecil yang ia ucapkan dengan perbuatan. Beberapa anak kecil yang lewat berhenti dan menyapanya. "Mbak Nadia, anaknya Bu Siti ya? Dulu, ibu sering ngasih kami kue." Nadia tersenyum lembut. "Iya, ibu kalian baik sekali ya." Ia menatap mereka bermain sambil berpikir betapa banyak kebaikan kecil yang ibunya tinggalkan, hal-hal sederhana yang dulu tak pernah ia hargai. Di sore hari, Nadia duduk di depan makam ibunya dengan bunga melati di tangan. Angin bertiup lembut, menggerakkan daun-daun pohon di sekitar kuburan itu. Ia berlutut, lalu bicara seolah ibunya masih bisa mendengarnya. "Bu, maaf ya, Nadia dulu jahat banget." Nadia malu punya ibu yang sederhana. Nadia bahkan bilang ke orang-orang kalau ibu udah meninggal. Tapi sekarang ibu beneran pergi. Nat baru tahu rasanya kehilangan yang sesungguhnya. Ia menghapus air mata dengan punggung tangan, lalu tersenyum lirih. "Tapi ibu gak perlu khawatir. Nadia janji, semua doa ibu gak akan sia-sia. Nadia akan terus hidup baik. Bukan buat orang lain, tapi buat ibu." Beberapa minggu kemudian, Nadia kembali ke Jakarta. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di meja kerjanya, ia meletakkan buku harian ibu di sudut ruangan. Ia tak lagi menyembunyikan asal-usulnya. Saat seorang rekan kantor bertanya, "Itu buku apa, Nat?" Ia menjawab dengan mantap, "Itu peninggalan ibu saya. Ibu saya orang kampung. Tapi dari dia saya belajar arti kerja keras dan cinta yang tulus. Tidak ada lagi rasa malu. Tidak ada lagi kebohongan bahwa ibunya sudah meninggal." Untuk pertama kalinya, Nadia merasa benar-benar jujur, bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada dirinya sendiri. Setiap malam sebelum tidur, ia membuka satu halaman buku harian itu dan membaca beberapa baris doa ibunya. Ia merasa seperti berbicara langsung dengan jiwa yang selalu menemaninya, meski tak lagi bisa disentuh. Dan entah kenapa, sejak saat itu, setiap kali angin malam berembus lewat jendela apartemennya, Nadia merasa hangat, seolah ada tangan yang lembut mengelus rambutnya seperti dulu. Suara ibunya seakan berbisik di telinganya, "Ibu gak pernah pergi. Nak, ibu cuma pindah tempat dari rumah ini ke dalam hatimu." Dengan ketenangan yang baru bagi Nadia, ia masih berduka, tapi kini ia belajar berdamai. Dari rasa malu yang dulu menyesakkan, kini tumbuh kebanggaan. Dari kebohongan, lahir kejujuran. Dan dari kehilangan, lahir cinta yang lebih dalam, cinta seorang anak yang akhirnya benar-benar memahami arti kata ibu. Sudah 2 bulan sejak kepergian Ibu Siti. Namun bagi Nadia, rasa kehilangan itu belum benar-benar pudar. Ia sudah kembali ke rutinitas kota rapat, deadline, dan hiruk pikuk yang dulu terasa seperti hidupnya sendiri. Tapi kini, setiap kali ia menatap jendela apartemennya, yang ia lihat bukan gedung tinggi, melainkan bayangan rumah kecil di kampung, dengan dinding retak dan aroma masakan ibunya yang seolah masih melekat di udara. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Nadia punya kebiasaan baru. Ia membuka buku harian ibu yang kini selalu ia bawa kemana-mana. Kadang ia membaca satu halaman, kadang hanya menatap tulisan tangan ibunya sambil menghirup secangkir kopi. Dulu, ia membaca laporan keuangan untuk memulai hari. Sekarang, ia membaca doa. Suatu pagi, ketika sedang membaca halaman yang belum pernah ia buka sebelumnya, Nadia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti lama. 5 Februari tahun 2022 hari ini, ibu jual gelang emas peninggalan almarhum bapak. Ibu sebenarnya sayang,
Tapi uangnya ibu kirim buat tambahan kuliah Nadia. Ibu nggak mau dia susah. Nanti kalau dia sudah sukses, biar gelangnya nggak kembali pun nggak apa-apa. Yang penting masa depannya aman. Nadia menatap kalimat itu dengan dada sesak. Ia menutup buku itu perlahan, lalu bersandar di kursinya. Ia teringat betapa dulu ia sering membanggakan diri karena merasa berjuang sendiri. Ia bekerja keras, menabung untuk biaya kuliah, dan merasa tidak pernah dibantu siapapun. Tapi sekarang ia tahu ada seseorang yang diam-diam ikut berjuang bersamanya dengan cara yang tak pernah ia lihat. Air mata mengalir di pipinya tanpa ia sadari. Ia meraih ponselnya, membuka catatan keuangan lamanya, dan sadar kiriman misterius yang dulu ia kira bonus dari kampus ternyata berasal dari ibunya. Semua pengorbanan itu dilakukan tanpa pamrih, tanpa pamer, bahkan tanpa pernah menyebutkan jasanya. Hari itu, setelah pulang kerja, Nadia duduk di taman kecil dekat apartemennya. Ia menatap anak-anak kecil bermain sambil tertawa. Di antara tawa itu, ia teringat masa kecilnya ketika ibunya selalu memegang tangannya saat menyeberang jalan, atau ketika ibunya meminjam payung tua untuk menjemputnya dari sekolah saat hujan deras. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepalanya. Ia menulis di buku catatannya, buat sesuatu yang bisa jadi perpanjangan doa ibu. Sejak malam itu, Nadia mulai mengubah arah hidupnya perlahan. Ia menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu anak-anak kurang mampu di kampungnya. Ia menghubungi kepala desa, menawarkan beasiswa kecil dengan nama program Langkah Ibu. Sebuah penghormatan untuk wanita sederhana yang telah memberinya segalanya. Awalnya hanya 1 anak, lalu 2, lalu 5. Ia tak ingin publikasi, tak ingin sorotan. Ia hanya ingin meneruskan cinta yang dulu ibunya tanam tanpa banyak bicara. Beberapa minggu kemudian, Nadia kembali ke kampung halamannya. Kali ini bukan untuk berduka, melainkan untuk berterima kasih. Rumah ibunya sudah lebih rapi. Pagar yang dulu berkarat, kini dicat biru muda. Di halaman, bunga melati tumbuh mekar, wangi seperti doa yang tak pernah habis. Ia berdiri di depan rumah itu lama, menatap setiap detailnya, seperti menatap kenangan hidup. Di dalam rumah, masih ada foto ibunya di dinding dengan senyum lembut yang sama. Di atas meja, Nadia menaruh sesuatu, bingkai foto dirinya bersama ibunya waktu kecil. Dan secari kertas bertuliskan, "Terima kasih sudah mencintai tanpa syarat." Bu, kini giliran Nat meneruskan cinta itu untuk orang lain. Ia lalu duduk di kursi kayu yang dulu sering diduduki ibunya, sambil menenun taplak meja. Suara ayam berkokok di kejauhan, anak-anak kecil berlari di depan rumah, dan sinar matahari menembus jendela, menciptakan bayangan hangat di lantai. Seolah waktu berhenti sejenak untuk memberinya kedamaian. Sore itu, salah satu anak penerima bantuan datang bersama ibunya ke rumah. Anak itu bernama Rara, usia sekitar 10 tahun, dengan rambut dikepang 2 dan wajah polos penuh semangat. "Makasih ya Kak Nadia, katanya uang sekolah Rara udah dibayarin. Rara janji mau belajar rajin," katanya sambil tersenyum malu. Nadia tersenyum lembut, menepuk bahunya. "Belajar yang rajin. Ya, biar nanti kamu bisa bantu orang lain juga, seperti ibu kamu dan seperti ibu aku dulu." Anak kecil itu mengangguk. Saat Rara berlari ke halaman, Nadia melihat bayangan ibunya seolah berdiri di dekat pagar, mengenakan daster batik dengan senyum yang sama hangatnya. Untuk sesaat, Nadia benar-benar merasa ibunya ada di sana, menyaksikan semuanya. Malam harinya, Nadia menyalakan lilin kecil di ruang tengah. Ia menulis halaman baru di bagian kosong buku harian ibu. Tapi kali ini, tulisannya adalah milik Nadia sendiri. 20 September tahun 2025 ibu. Hari ini Nat sadar, cinta ibu itu seperti udara. Tak terlihat, tapi selalu ada. Nat gak bisa membalas semua yang ibu lakukan. Tapi Nat akan teruskan jejak ibu. Lewat setiap anak yang bisa sekolah. Lewat setiap orang yang tersenyum karena merasa disayangi. Itu warisan ibu yang paling besar. Bukan uang, bukan barang, tapi kasih yang tak habis dibagi. Ia menutup buku itu perlahan, lalu menatap langit malam dari jendela rumah. Bintang-bintang bersinar terang, seperti mata-mata kecil yang menatapnya dari atas. "Bu," bisiknya pelan, "aku gak malu lagi. Aku bangga jadi anakmu." Angin bertiup lembut, menggerakkan tirai jendela. Entahnya kebetulan atau tanda, tapi aroma melati tiba-tiba tercium, aroma yang sama dengan yang selalu ada di rumah itu dulu. Beberapa hari kemudian, sebelum kembali ke kota, Nadia menulis satu surat kecil
dan meletakkannya di samping foto ibunya. "Terima kasih, Bu. Sekarang Nat tahu, warisan terbesar dari seorang ibu bukanlah harta atau gelar, tapi cinta yang mengubah anaknya menjadi manusia yang lebih baik." Dengan hati yang lebih ringan, ia menutup pintu rumah itu pelan. Ia tahu, setiap kali ia membuka buku harian ibu, ia tidak hanya membaca masa lalu, tapi juga mendengar suara yang akan selalu menuntunnya pulang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia benar-benar mengerti. Ibu tidak pernah pergi. Ia hanya berpindah tempat dari dunia nyata ke dalam setiap langkah kebaikan yang Nadia pilih setelahnya. Waktu berjalan cepat. 3 tahun sudah berlalu sejak kepergian Ibu Siti. Namun, buat Nadia, setiap kali menyebut kata ibu, rasanya seperti membuka lembaran yang masih basah. Belum benar-benar kering, belum benar-benar sembuh. Meski begitu, luka itu kini tak lagi menakutkan. Ia sudah belajar hidup berdampingan dengannya, menjadikannya pengingat, bukan penyesalan. Kini, hidup Nadia jauh berbeda. Ia bukan lagi wanita karier yang sibuk menumpuk prestasi untuk membuktikan diri. Jabatan direktur yang dulu ia kejar mati-mission sudah ia tinggalkan dengan tenang. Ia memilih mendirikan lembaga sosial kecil bernama Rumah Doa Ibu. Tempat anak-anak dari keluarga sederhana bisa belajar, bermain, dan bermimpi besar. Sesuatu yang dulu tak pernah sempat ia rasakan dengan damai. Setiap pagi, suara tawa anak-anak itu menjadi musik di telinganya. Ruangan sederhana di pinggiran Jakarta itu dipenuhi coretan warna-warni di dinding, gambar pelangi, dan kutipan yang ia tulis sendiri dari buku harian ibunya. Cinta seorang ibu itu tidak perlu besar, cukup konsisten. Ia tidak perlu dilihat, cukup dirasakan. Kalimat itu kini menjadi moto lembaga tersebut. Banyak relawan datang membantu, bahkan beberapa rekan kerja lamanya ikut mendukung secara diam-diam. Mereka sering memuji Nadia karena dianggap berani meninggalkan kemapanan. Tapi Nadia tahu, ini bukan soal keberanian, ini soal menemukan arah hidup yang seharusnya. Suatu hari, setelah selesai mengajar membaca, Nadia duduk di pojok ruangan sambil menatap anak-anak yang masih berlarian. Di tangannya, ia menggenggam buku harian ibu yang kini sudah hampir lusuh, penuh lipatan dan noda air mata lama. Salah satu anak, Rara, yang dulu pertama kali menerima beasiswa dari Nadia, menghampiri. "Kak Nadia, boleh lihat buku itu enggak?" Nadia tersenyum. "Boleh, tapi hati-hati ya. Ini buku paling berharga buat kakak." Rara membuka pelan, matanya membaca tulisan tangan Ibu Siti dengan rasa kagum. "Tulisan siapa ini, Kak?" "Tulisan ibu kakak. Isinya doa-doa dan cerita tentang hidupnya." "Ih, bagus banget. Aku juga pengen punya buku kayak gini buat ibu aku." Nadia tersenyum lembut. "Tulis aja, Ra. Biar nanti kalau kamu besar, kamu tahu seberapa dalam cinta ibu kamu." Anak kecil itu mengangguk penuh semangat, lalu berlari lagi ke teman-temannya. Nadia menatap punggungnya dengan perasaan hangat di dada. Rasa yang dulu ia kenal sebagai rindu, tapi kini berubah menjadi rasa syukur. Malam harinya, saat semua anak sudah pulang, Nadia duduk sendiri di ruangan itu. Di depannya, di meja kayu sederhana, ada lilin kecil dan foto Ibu Siti dalam bingkai. Ia membuka halaman terakhir dari buku harian itu. Halaman yang selama ini ia biarkan kosong. Tangannya gemetar saat mulai menulis. 15 Mei 2028. "Bu, hari ini Nat sadar, hidup itu bukan tentang seberapa jauh kita pergi, tapi seberapa sering kita mau pulang. Meski hanya lewat kenangan, lewat doa, atau lewat tindakan kecil." Nat gak takut lagi dibilang kampungan, karena dari kampung itulah Nat belajar arti ketulusan. Nat gak tahu apakah ibu bisa lihat dari sana, tapi kalau bisa, ibu pasti senyum. "Anak-anak di sini bahagia, Bu. Mereka belajar dengan semangat. Seperti Nat dulu waktu ibu ajarin huruf pertama di buku tulis usang. Sekarang Nat yang ganti ngajarin mereka. Mungkin caranya beda, tapi rasanya sama, hangat. Seperti waktu ibu pegang tangan Nat dulu. Nat cuma mau bilang." Akhirnya, Nat pulang, bukan ke rumah, tapi ke hati yang ibu tinggalkan di dalam diri Nat. Air mata menetes pelan di halaman itu. Tapi kali ini bukan air mata sedih. Ini air mata lega. Air mata seseorang yang akhirnya mengerti makna pulang yang sesungguhnya. Beberapa minggu kemudian, Nadia memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Ia membawa beberapa anak dari Rumah Doa Ibu untuk berlibur di sana. Di dalam mobil, mereka bernyanyi sepanjang perjalanan. Sementara hati Nadia dipenuhi nostalgia yang hangat. Ketika mobil berhenti di depan rumah lamanya,
Nadia Tehkiel. Rumah itu kini dirawat oleh salah satu tetangga, tapi masih terlihat sama seperti dulu. Sederhana, bersih, dan damai. Di halaman depan, bunga melati yang ia tanam 3 tahun lalu tumbuh subur. Harumnya menyambut seperti pelukan lama yang tak pernah hilang. Anak-anak turun, berlari ke halaman, berteriak kegirangan melihat ayam, pepohonan, dan udara yang segar. Nadia menatap rumah itu lama, lalu berjalan pelan menuju pintu. Ia menyentuh gagang pintu kayu yang sudah mulai lapuk, lalu membisikkan pelan, "Bu, Nad pulang." Langit sore berwarna jingga keemasan, dan di antara cahaya itu, Nadia merasa seperti melihat siluet ibunya berdiri di beranda, mengenakan daster batik kesayangan, tersenyum lembut seperti dulu. Ia tahu, itu mungkin hanya bayangan yang diciptakan rindu. Tapi entah kenapa, rasanya nyata. Malamnya, Nadia mengajak anak-anak duduk di ruang tamu. Ia menceritakan kisah tentang seorang ibu yang sederhana, tapi luar biasa. Tentang pengorbanan, kesabaran, dan doa yang tidak pernah berhenti, meski tidak pernah didengar langsung. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Salah satu dari mereka bertanya polos, "Kak, ibu itu masih ada?" Nadia tersenyum, menatap langit yang mulai penuh bintang. "Masih, cuma tempatnya udah beda, tapi cintanya masih di sini." Ia menepuk dadanya pelan. "Di sini, di hati kita." Beberapa hari kemudian, sebelum kembali ke kota, Nadia menulis satu halaman terakhir di buku harian itu. Kali ini, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk siapapun yang kelak membacanya. Halaman terakhir untuk siapapun yang rindu ibu. Jangan tunggu kehilangan untuk mengucapkan sayang. Jangan tunggu sunyi untuk menghargai suara yang dulu sering kamu anggap cerewet. Jangan tunggu rumah kosong untuk menyadari betapa berharganya tawa di dapur. Kalau kamu masih bisa memeluk ibumu hari ini, lekon, jangan tunggu besok. Karena kadang, besok bisa datang tanpa kesempatan kedua. Ketika mobil meninggalkan kampung, Nadia menatap ke belakang. Rumah kecil itu perlahan menjauh dari pandangan, tapi tidak dari hatinya. Ia tahu, setiap langkahnya kini selalu membawa bagian dari rumah itu bersamanya. Dalam perjalanan, anak-anak tertidur di kursi belakang, dan Nadia menatap langit lewat jendela mobil. Langit senja berwarna lembut, dan di antara awan, ia seperti mendengar suara ibunya. "Ibu bangga sama kamu, Nak." Nadia tersenyum sambil berbisik, "Terima kasih, Bu. Sekarang Nat benar-benar pulang." Dan disitulah kisahnya berakhir. Bukan dengan air mata, tapi dengan kedamaian. Karena akhirnya, Nadia mengerti satu hal yang selama ini ia abaikan, bahwa cinta seorang ibu tidak pernah berakhir. Bahkan ketika hidupnya sudah selesai, ia tetap hidup di dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap doa yang kita panjatkan, dan setiap langkah kecil menuju kebaikan. Ibu mungkin telah pergi, tapi warisannya, kasih yang tanpa syarat, akan terus hidup selama masih ada seorang anak yang akhirnya berani pulang. Sudah hampir setahun sejak Nadia kembali ke kampung halamannya. Rumah doa ibu kini berkembang pesat. Bukan lagi hanya bangunan kecil di pinggir kota, tapi sudah menjadi tempat belajar, tempat berdoa, dan tempat menemukan arti kasih sayang bagi banyak orang. Setiap sudutnya dipenuhi warna pastel lembut, foto-foto anak-anak tersenyum, dan kutipan dari buku harian Ibu Siti yang dibingkai rapi di dinding. Namun, di tengah kesibukan barunya, Nadia masih sering duduk diam sendirian di pojok ruang kerja kecilnya. Ada satu kebiasaan baru yang kini tak pernah ia lewatkan setiap malam. Menulis. Ia melanjutkan kebiasaan ibunya, menulis setiap hal kecil yang ia syukuri setiap hari. Suatu malam, hujan turun deras. Angin mengetuk jendela, membawa aroma tanah basah yang familiar. Nadia menatap keluar, lalu menutup bukunya pelan. Di atas meja, foto Ibu Siti masih berdiri di tempat yang sama, seolah masih menemaninya setiap kali ia butuh kekuatan. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama di layar membuat dadanya sedikit tercekat. "Ayah? Sudah lama sekali ayah tidak menelepon. Setelah ibu meninggal, mereka sempat renggang. Ayah memilih tinggal di kampung, sementara Nadia lebih banyak di Jakarta. Walau hubungan mereka baik, tapi ada jarak yang sulit dijembatani. Jarak antara penyesalan dan keberanian untuk bicara jujur." "Halo, Jack." Suara di seberang terdengar pelan dan serak. "Nat, ayah kangen. Kapan pulang lagi?" "Sebentar lagi, ya, mungkin minggu depan." "Ayah udah tua, Nat. Rumah ini Kadang ayah masih suka dengar suara ibu dari dapur." Suara itu berhenti sebentar, terdengar seperti menahan tangis. "Ayah sering baca buku harian ibu. Ibu banyak nulis tentang kamu,
tentang betapa bangganya dia sama kamu, meski kamu jarang pulang. Kata-kata itu menghantam hati Nadia seperti gelombang yang tak terduga. Ia menatap foto ibunya, lalu menutup mata. Ya, kalau ibu bisa dengar, kira-kira ibu maafin Nat nggak ya? Ayah tersenyum di seberang. Suaranya lembut. Nat, ibu itu nggak pernah nyimpen marah. Doanya aja nggak pernah berhenti, apalagi maafnya. Malam itu Nadia menangis lama, tapi tangisan itu bukan karena sedih, melainkan karena lega. Seakan selama ini ia menunggu kalimat itu untuk bisa benar-benar berdamai. Beberapa hari kemudian, Nadia benar-benar pulang. Rumah tua itu kini tampak lebih sepi, tapi juga lebih damai. Di dalamnya, aroma kayu, sabun cuci, dan masakan sederhana masih sama seperti dulu. Ayah menyambutnya dengan pelukan erat, pelukan yang jarang mereka lakukan sejak ibu tiada. Mereka duduk berdua di ruang tamu. Ayah membuka sebuah kotak kayu kecil dan menyerahkannya kepada Nadia. Ini peninggalan ibu, dulu ayah simpan, tapi kayaknya sekarang waktunya kamu yang jaga. Kotak itu berisi beberapa barang sederhana. Selembar kain batik yang sudah pudar, rosario kecil, dan satu surat yang dilipat rapi. Di sudut surat itu tertulis, untuk Nadia, kalau ibu sudah nggak ada. Tangan Nadia bergetar saat membuka lipatan itu. Tulisan tangan ibunya masih sama, miring sedikit ke kanan, dengan tinta yang kadang menebal karena air mata. Nat, kalau kamu baca ini, berarti ibu udah nggak bisa lagi peluk kamu. Tapi kamu harus tahu satu hal, ibu nggak pernah pergi. Ibu cuma pindah tempat, tapi masih jagain kamu dari jauh. Ibu tahu, kadang kamu malu punya ibu kayak ibu. Tapi nggak apa-apa nak, ibu ngerti, dunia kamu besar. Ibu cuma bagian kecil, tapi dari tempat kecil inilah, ibu selalu doain kamu. Setiap pagi, setiap malam, ibu sebut nama kamu satu-satu. Ibu nggak minta apa-apa, cuma pengen kamu bahagia. Kalau suatu saat kamu rindu, lihatlah langit sore. Karena setiap kali kamu merasa sendiri, di situ ada doa ibu yang gak pernah selesai. Nadia menutup surat itu perlahan. Dadanya sesak, tapi juga hangat. Ia menatap keluar jendela. Langit sore berwarna jingga lembut. Seperti waktu dulu ibu sering memanggilnya pulang untuk makan malam. Beberapa hari setelah itu, Nadia mengajak ayah ke rumah doa ibu. Begitu masuk, ayah berhenti lama di depan dinding yang dipenuhi kutipan dari buku harian Ibu Siti. Matanya berkoka-koka, membaca satu persatu. Kamu bikin tempat ini dari tulisan ibu? Tanya ayah. Nadia mengangguk. Iya, dari doa-doa ibu. Ayah menepuk pundaknya pelan. Ibu pasti bangga. Kamu gak cuma pulang ke rumah, tapi juga pulang ke panggilan hidupmu. Hari itu mereka mengadakan acara kecil, doa bersama, dan berbagi makanan untuk anak-anak dan warga sekitar. Nadia berdiri di depan, memegang mikrofon, dengan suara bergetar tapi mantap. Dulu, saya malu mengakui ibu saya. Saya pikir cinta itu cukup dengan uang, dengan kesuksesan. Tapi ternyata saya salah besar. Cinta sejati itu nggak butuh pengakuan, dia hanya butuh keberadaan. Ibu saya membuktikannya lewat doa yang nggak pernah berhenti. Suasana menjadi haru. Beberapa ibu di antara hadirin menangis, memeluk anak-anak mereka lebih erat. Nadia menatap ke langit-langit, dan di dalam hatinya ia berbisik, Bu, doa ibu akhirnya menemukan tempatnya. Malamnya, setelah acara selesai, Nadia berjalan sendiri ke halaman belakang. Langit penuh bintang. Angin membawa aroma bunga melati yang tumbuh di pot dekat dinding, bunga yang dulu ibu Siti tanam di depan rumah lama. Ia menutup mata dan berkata pelan, Bu, terima kasih udah gak pernah berhenti mendoakan Nat. Bahkan waktu Nat lupa sama ibu, sekarang giliran Nat yang doain ibu. Ayah menengadahkan tangan dan berdoa dengan suara bergetar tapi tenang. Ya Tuhan, jagalah dia seperti dia dulu menjaga aku. Sampaikan rasa terima kasih ini yang mungkin tak pernah sempat kuucap, dan biarkan setiap kebaikan yang kulakukan jadi perpanjangan doa ibu yang belum selesai. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini tidak menandakan luka. Air mata itu adalah tanda cinta yang menemukan bentuknya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan damai. Nadia terus menulis, mengajar, dan menolong banyak orang. Tapi setiap kali senja datang, ia selalu meluangkan waktu sejenak, duduk diam di teras, menatap langit, dan tersenyum. Sebab kini ia tahu, setiap warna jingga di cakrawala bukan hanya pertanda matahari terbenam. Itu adalah sapaan lembut dari surga. Sebuah pesan yang berbisik pelan. Doa ibu tak pernah selesai. Nak, ia hanya berpindah tempat,
dari bibir ibu ke tanganmu. Dan Nadia tahu, selama ia masih hidup, ia akan terus melanjutkan doa itu, bukan dengan kata-kata, tapi dengan cinta yang nyata. Waktu terus berjalan. 5 tahun sudah berlalu sejak rumah doa ibu berdiri. Tempat kecil yang dulu hanya berisi beberapa anak, kini sudah berkembang menjadi yayasan besar. Ada taman bermain, ruang baca, dapur umum, bahkan klinik kecil untuk warga yang kurang mampu. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, di dinding depan gedung itu, tetap tergantung tulisan tangan yang difoto dari buku harian Ibu Siti. Dengan tinta pudar, tapi bermakna dalam. Cinta sejati tidak butuh disorot, cukup dijalani dalam diam dan ketulusan. Setiap orang yang datang selalu berhenti sejenak di depan tulisan itu. Beberapa tersenyum, beberapa menangis pelan, dan setiap kali Nadia melihatnya, dadanya masih bergetar dengan rasa yang sama seperti dulu. Rasa rindu yang kini sudah berubah jadi kekuatan. Suatu pagi, Nadia berdiri di halaman yayasan, menatap sekelompok anak baru yang sedang bermain lompat tali. Suara mereka riuh, penuh tawa, penuh kehidupan. Ia memperhatikan seorang gadis kecil bernama Naya, sekitar 8 tahun, yang wajahnya mengingatkan Nadia pada dirinya waktu kecil, mata bulat, rambut agak akakoken, dan senyum yang hangat. Namun, Naya berbeda dari anak lain. Ia pemalu, sering menyendiri, dan jarang bicara. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Nadia melihat Naya duduk di bawah jendela sendirian, menatap keluar dengan pandangan kosong. "Naya, kenapa nggak main sama teman-teman?" "Aku kangen ibu," jawabnya lirih. "Ibu kerja di luar kota, udah lama nggak pulang." Nadia terdiam sejenak. Rasa itu, kerinduan seorang anak pada ibunya, begitu familiar di hatinya. Ia mendekat, lalu duduk di samping Naya. "Kamu tahu nggak, dulu Kak Nadia juga pernah kayak kamu." "Serius?" "Iya, dulu Kak Nadia pikir ibu itu cuma orang tua biasa, yang cerewet, yang bikin malu. Tapi ternyata ibu itu pahlawan yang paling diam. Dia nggak pernah berhenti mendoakan Kak Nadia. Bahkan waktu Kak Nadia nggak mau ngakuin dia." Mata Naya membulat, menatap Nadia penuh rasa ingin tahu. Sekarang ibunya Kak Nadia di mana? Nadia tersenyum lembut, menatap ke langit yang mulai berubah jingga. Ibu Kak Nadia udah di surga. Tapi setiap kali Kak Nadia lihat langit sore, rasanya kayak ibu lagi nyapa dari sana. Anak kecil itu tersenyum kecil. "Kalau gitu, aku juga mau lihat langit sore, biar bisa ngerasa deket sama ibu." Nadia memeluk Naya pelan. "Itu ide bagus sayang. Kadang kita nggak perlu lihat orangnya buat tahu kalau mereka masih sayang sama kita." Sejak hari itu, Naya sering menemani Nadia. Mereka menulis buku kecil bersama mereka, sabut buku, doa Nia. Isinya sederhana. Setiap malam mereka menulis satu hal yang mereka syukuri hari itu. Kadang hanya hal kecil, dapat roti coklat, teman gak marah lagi, atau hujan berhenti pas aku mau pulang. Tapi, buat Nadia, buku itu terasa seperti lembaran baru dari warisan ibunya yang terus hidup lewat dirinya. Suatu sore, ketika mereka menulis bersama, Naya tiba-tiba bertanya, "Kak, kalau Kak Nadia punya anak nanti, kakak mau kasih dia apa?" Pertanyaan polos itu membuat Nadia terdiam lama. Ia tersenyum, menatap buku di tangannya. "Kakak nggak tahu Naya, tapi mungkin kakak mau kasih hal yang dulu kakak hampir hilangin. Cinta dari seorang ibu, bukan lewat hadiah, tapi lewat waktu dan doa." Naya mengangguk pelan. "Berarti nanti anak kakak beruntung banget." Nadia tertawa kecil, tapi matanya sedikit berkaca. Dalam hati, ia tahu, mungkin Ibu Siti sedang tersenyum juga dari atas sana, mendengarkan percakapan mereka. Beberapa bulan kemudian, sebuah undangan datang ke meja kerja Nadia. Undangan itu dari universitas lamanya. Mereka ingin memberikan penghargaan kepada Nadia sebagai tokoh inspiratif perempuan Indonesia. Dulu, penghargaan semacam itu pasti jadi impian besar bagi Nadia. Tapi kali ini, ia hanya menatapnya dengan senyum tenang. Malam penghargaan itu berlangsung megah. Lampu sorot, kamera, tepuk tangan, dan musik bergema di aula besar. Saat namanya dipanggil, Nadia berjalan ke panggung dengan langkah mantap. Namun ketika tiba giliran pidato, suaranya sedikit bergetar. 15 tahun lalu, saya adalah seseorang yang malu pada ibunya sendiri. Saya pikir kesuksesan adalah tentang posisi, harta, dan pujian. Tapi sekarang saya tahu, kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa membanggakan orang yang pernah kita abaikan. Saya berdiri di sini bukan karena kerja keras saya, tapi karena doa seorang ibu yang gak pernah berhenti.
Bahkan setelah beliau tiada, ruangan hening. Beberapa orang menunduk, terisak pelan. Penghargaan ini bukan untuk saya. Ini untuk semua ibu di luar sana yang cintanya diam, tapi kekuatannya tak terbatas. Tepuk tangan menggema, tapi Nadia tidak merasa seperti sedang dipuja. Ia hanya merasa dimai. Ia tahu, di antara sorotan lampu itu, ada cahaya lain yang tak terlihat mata manusia. Cahaya dari surga, cahaya dari doa ibunya yang kini terasa begitu dekat. Beberapa hari setelah acara itu, Nadia kembali ke kampung halamannya. Ia membawa penghargaan itu dan meletakkannya di makam Ibu Siti. Tanah itu kini ditumbuhi rumput hijau dan bunga melati liar. "Bu," ucap Nadia pelan sambil menyentuh nisan. "Akhirnya Nat bisa kasih sesuatu buat ibu. Tapi Nat tahu, semua ini gak akan ada kalau bukan karena ibu dulu yang sabar ngelihat Nat salah jalan." Ia menunduk, air mata menetes di tanah basah. "Bu, dulu Nat malu ngakuin ibu, tapi sekarang setiap orang tahu siapa sumber kekuatan Nat. Semua karena ibu." Angin berhembus lembut, membuat kelopak melati berguguran perlahan ke pangkuannya. Nadia tersenyum, senyum yang tulus, yang lahir dari kedamaian yang baru benar-benar ia pahami sekarang. Beberapa tahun kemudian, rumah doa ibu diwariskan kepada generasi baru. Nadia tidak lagi aktif memimpin setiap kegiatan, tapi ia tetap datang setiap minggu, mengger anak-anak, menulis buku harian mereka sendiri. Di meja kerjanya, buku harian ibunya masih tersimpan rapi. Di sampingnya, ada buku lain, milik Naya, yang kini sudah remaja dan membantu mengajar anak-anak kecil. Suatu sore, Naya menemukan halaman terakhir dari buku Nadia yang belum sempat ditulis. Ia bertanya, "Kak, kenapa halaman terakhirnya kosong?" Nadia tersenyum dan menjawab pelan, "Karena cinta ibu itu gak pernah punya halaman terakhir, Naya. Ia terus ditulis setiap kali kita berbuat kebaikan." Naya menatap Nadia lama, lalu memeluknya. Dan di antara cahaya senja yang menembus jendela, dua generasi, yang satu pernah kehilangan dan yang satu belajar mencintai, duduk berdampingan, menulis doa mereka masing-masing. Langit sore berubah jingga, lalu perlahan memudar. Angin membawa aroma melati yang sama, aroma yang dulu mengiringi setiap langkah Ibu Siti. Di kejauhan, suara anak-anak tertawa memenuhi udara, seolah dunia sedang tersenyum. Dan di dalam hati Nadia, ada suara lembut yang begitu akrab. "Terima kasih, Nak. Kamu sudah meneruskan doa ibu." Nadia menutup matanya, membiarkan air mata jatuh perlahan. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Ia tahu, cinta ibunya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, menjadi setiap tangan yang menolong, setiap senyum yang tulus, dan setiap doa yang terucap di antara langit dan bumi, karena warisan terindah dari seorang ibu. Bukan harta, bukan gelar, bukan bahkan kisah, tapi cinta yang tak pernah selesai. Dan cinta itu kini hidup di hati Nadia, di hati Naya, dan di setiap anak yang masih percaya bahwa doa seorang ibu selalu menemukan jalan pulang.